koordinator. Presentasi teman saya yaitu developing. Untuk developing saya persilakan. Baik, terima kasih Aulia. Salam Bapak Ibu Pemuji, nama saya Developi Andia Rahma. Saya dari 10 Animasi A, nomor presensi 8. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin mengatakan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru Penguji karena sudah memberikan saya kesempatan hari ini untuk melakukan presentasi Project Based Learning yang sudah saya lakukan selama 1 semester ini. Di sini Project Based Learning saya berjudulkan A Memory atau diartikan sebagai sebuah kenangan. Lanjut. Ada daftar isi dari presentasi saya. Jadi sinopsis dari cerita A Memory ini adalah mengenai seorang perempuan yang terinspirasi untuk memperbaiki jaketnya yang sudah rusak dikarenakan ia melihat jaket lamanya yang telah diperbarui ibunya. Selanjutnya, lalu dia terinspirasi dan menambal jaketnya yang sudah rusak itu. Selanjutnya ada desain karakter yang sudah saya buat. Di sini saya memiliki 3 karakter, yaitu ada Aina, seorang perempuan dewasa yang hidup mandiri dan memiliki hobi mengoleksi pakaian. Dan ada Aina kecil, Aina versi kecil yang hiperaktif dan ceroboh, di mana kecerobohannya sering membuat ibunya merasa kesusahan. Lalu ada Ibu Aina. Ibu Aina ini adalah seorang ibu yang baik hati dan selalu bersabar menghadapi kenakalan Aina. Juga seorang ibu yang bisa melakukan apa saja, termasuk menjahit pakaian. Selanjutnya, ini ada model sheet dari karakter saya. Ibu Aina, ada Aina dan Aina yang kecil. Dan ini adalah model sheet dari Aina menggunakan jaket yang ia gunakan dalam cerita saya. Lalu ini adalah color sheet dari karakter saya. Selanjutnya ada karakter expression dari Aina, Ibu Aina, lalu ada Aina kecil. Selanjutnya ini ada background konsep saya. Selanjutnya background konsep yang sudah saya buat untuk cerita film yang akan saya buat. Lalu ada background color, background shot pertama, shot ketiga dan 4, shot. Kebanyakan dari background saya memiliki background ruangan di kamar Aina dan juga di dalam rumah Aina ketika ia waktu masih kecil. Selanjutnya, lalu ini adalah properti dari animasi pendek yang akan saya buat. Di sini ada hanger gantungan baju, lalu ada kardus dan juga ada kaleng Astor. Selanjutnya ada jaket Aina. Dan ini panel. Selanjutnya panel pergerakan kamera dari film yang akan saya buat yang sudah saya rancang dengan video referensi. Selanjutnya ini storyboard key pose dari panel yang sudah saya buat. Lalu selanjutnya adalah sini ada layout background pertama, lalu background kedua, lalu background ketiga, keempat, yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mulai dari background 10 dan 11 sudah berganti lokasi di rumah Aina yang waktu ketika ia masih kecil. Lalu selanjutnya adalah final film yang sudah saya buat. Aduh, sampai itu jelek semua.
Beli baru apa ya? Kayaknya sekarang banyak jaket murah deh. Apa ini? Aina, mana sini jaketnya ibu jahit? Lo caranya. Wah, cantiknya. Yang ibu lakukan itu benar juga. Lebih mudah dan lebih murah memperbaiki barang yang sudah rusak ini daripada membeli yang baru. Kayak membuang kenangan yang berharga dan menambah sampah aja deh. Terima kasih ibu. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu guru penguji sekalian. Saya persilahkan. Ya, sebelumnya Aina kecil adalah anak yang hiperaktif dan ceroboh. Di mana itu kata tanya. Harusnya kalau ada kata tanya ada tanda tanya. Di mana kecerobohannya sering membuat ibu Aina kesusahan. Kalau kata di mananya dibuang bagaimana? Kata di mana dibuang, dihapus, mempengaruhi nggak? Enggak sebenarnya. Ya memang tidak, Ya. karena di mana itu kata tanya. Ya. Nah, di mana itu menentukan di mana letak ya. Jadi kalau itu tidak pas diletakkan di kalimat tersebut karena itu adalah kalimat berita. Jadi tidak perlu menggunakan kata tanya. Langsung aja ditambahkan kecerobohannya sering membuat Ibu Aina kesusahan. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian background. Coba tadi ada yang mana ya? Yang sudah diwarna. Nah ini misalnya, ini kan 2 ya. Iya. Nah kalau dilihat sekilas ini seperti satu yang panjang. Jika ini memang 2, alangkah baiknya ada pembatas atau ya betul, agar kelihatan bahwa ini ada 2 background, bukan satu yang panjang. Tadi kan kamu ada yang seperti ke atas kayak gitu, ada yang panjang juga. Nah karena ini ada 2, alangkah lebih baiknya diberi batas. Berikutnya untuk di final filmnya, kalau menurut saya tadi kan ada dari Aina dewasa ke kecil kemudian kembali ke dewasa, begitu ya. Ada perpindahan yang sedikit menunjukkan bahwa oh ini flashback, oh ini kembali ke sini. Itu maksud saya, seperti ada yang kurang, entah itu pakai redup atau pakai misalnya waktu kecil warnanya agak sedikit, nah betul, itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi biar kelihatan, kalau saya kan sudah tahu ceritanya dari awal, jadi sudah paham. Takutnya kayak belum tahu ini sopo maneh, ini piye, nah kayak gitu. Jadi mungkin agak redup atau bagaimana lah diatur caranya agar tahu bahwa ini kembali ke masa, mengingat masa lalu kemudian balik lagi ke masa sekarang. Itu saya tambahin, memang kurang saya perhatikan itu. Oh, iya. Terima kasih Bu Mita. Oke, saya mau ya mungkin karena saya bukan sebagai penguji yang di apa namanya kelas A ya. Saya cuma mau tanya kira-kira Astor itu fungsinya apa sih? Iklan? Oh enggak Pak, maksud saya
kaleng Astor. Ya, izin menjawab. Maksud saya itu untuk biasanya itu menunjukkan kalau ibu-ibu itu suka menggunakan kembali barang yang seperti barang makanan gitu Pak. Kan biasanya wadah kaleng kayak gitu ada, kalau kita buka itu di rumah itu kadang isinya kerupuk atau isinya benang atau isinya alat jahit seperti itu. Mungkin kurang saya lihat, cuma ngambil barangnya aja. Banyak yang saya lewatkan karena saya terburu-buru mengerjakannya. Oke, nah soalnya saya nggak tahu ya, setiap kali ambil kaleng Astor, terus tiba-tiba jahit, terus nanti ambil lagi kaleng Astor, apakah itu memang endorse atau apa ya juga nggak tahu ya. Iya, misalkan dibuka ada isinya benangnya atau apanya di situ, mungkin masih oke lah kalau mau dibikin kayak gitu jelas-jelas tulisannya Astor kayak gini ya kan. Iya. Nah, tulisan Astor terus kamu kayak gini gitu. Ya. Oke. Terus yang kedua adalah konsistennya warna jaket. Ya. Ketika plain lagi agak ke tengah, terus nah ini kan warnanya agak hijau ya. Iya. Agak hijau, terus dengan ukuran kecil. Iya. Ya kan. Oke, pas ibu jahit, nah kecil banget itu jaket. Iya. Saya pause dulu. Nah, Kecil. itu kecil banget ketika dijahit, ya kan? Mungkin dipakai anak yang di belakang pun kayaknya nggak cukup juga. Lihat dengan ukuran segitu, play, ya. Iya Pak. Nah, jadi jaketnya harus konsisten. Terus yang terakhir, pas setelah ambil kaleng Astor, nah lagi, nah kenapa jadi biru? Barunya hijau kan? Maksud saya itu dia mengambil jaketnya yang rusak tadi Pak. Di awal Oh, itu. tak kira itu jaket yang sama. Setelah- Soalnya dari awal Iya. kan katanya menggunakan barang-barang yang sudah yang pernah dipakai. Oke. Kalau dia pakai yang kecil kan nggak cukup Pak. Jadi dia benerin yang dia taruh di kasur itu. Ya, soalnya flashbackmu dari yang di tengah-tengah kan kecil semua. Iya Pak. Gitu. Nah, maksudku dari sini kan dia ngambil yang kecil kan, Iya. tiba-tiba jahit. Nah, bayanganku ya ini yang dijahit yang kecil gitu. Iya Pak. Gitu. Ya, nanti mungkin saya tambahin atau Oke, udah cukup. Terima kasih Pak. Oke, belum. Tepuk tangan dulu buat semua. Pagi ini ada bintang tamu ya, pemanasan ngobatin dredegmu ya kan ya. Tapi ada di sini. Terima kasih Bu. Halo, saya cuma ingin kamu bercerita bagaimana kamu bisa memproses sampai dengan filmnya seperti ini. Mungkin sharing aja prosesnya, idenya, kemudian bagaimana kamu mencari referensi, ya kan? Ini individu kan ya? Iya Bu. Ayo, silakan diceritakan. Jadi waktu pertama saya mendapatkan ide cerita itu tentang mempromosikan barang yang sudah rusak, yang mempromosikan, memperbaiki budaya, memperbaiki barang yang sudah rusak. Nah dari temanya kayak hidup berkelanjutan. Subtemanya adalah produksi dan konsumsi berkelanjutan. Dan subtema ide ceritanya adalah mempromosikan budaya memperbaiki barang yang rusak. Nah dari situ saya mulai mencari di internet apa saja sih budaya yang sudah rusak, budaya orang memperbaiki barang yang sudah rusak. Kebanyakan itu saya melihat promosi di luar negeri, bagaimana orang-orang luar negeri itu lebih menghargai barang yang mereka miliki, barang-barang yang sudah rusak, lalu mereka perbaiki karena barang itu berharga. Seperti itu. Ada toko yang memperbaiki barang-barang seperti itu, ada jasa orang yang memperbaiki barang-barang seperti itu, seperti mainan seorang anak kecil
kuda kayu yang sudah rusak. Lalu kakek itu memperbaiki kuda kayu itu untuk mengingat bahwa mainan itu pernah digunakan oleh seorang anak kecil yang tidak bersalah, yang sekarang kuda itu sudah rusak seperti itu. Nah dari situ tuh saya mulai berpikir bagaimana cara saya untuk mempromosikan, tapi tidak dengan hanya orang memperbaiki barang itu, tapi harus ada alasan mengapa orang memperbaiki barang itu. Lalu ada beberapa referensi lagi yang menceritakan mengenai seorang artis, seorang seniman yang dia membuat galeri mengenai kain-kain bekas yang tidak terpakai dan dia ubah menjadi karya seni dan menjadi sebuah galeri. Dari situ saya memikirkan apa sih hal-hal yang ada di sekitar kita yang sering dilakukan oleh orang. Lalu saya terpikir, oh ya, ada menjahit. Dia membuat galeri itu dengan mengumpulkan kain bekas lalu menjahit. Dari kata menjahit itu saya memikirkan, iya, kenapa tidak menjahit saja? Karena saya sendiri tuh sering mendapat pakaian saya itu rusak lalu saya jahit sendiri. Seperti itu, atau saya perbaiki kepada orang terdekat yang bisa menjahit, karena saya lebih suka mengoleksi baju-baju lama daripada baju yang baru. Seperti itu, kayak seperti baju yang panjang tapi saya masih mau pakai baju itu tuh saya potong lalu saya jahit lagi. Dari situ tuh saya bertanya kepada kakak saya, bagaimana sih biar ceritanya itu menarik. Saya memikirkan sebuah cerita di mana ibu itu seorang anak kecil dan seorang nenek yang dekat sekali, sehingga si nenek ini memberikan dia pakaian yang kemudian anak kecil itu gunakan terus menerus. Tapi saya pikir ceritanya terlalu panjang, saya harus menyingkat cerita ini. Terus saya tanya ke kakak saya, kenapa nggak dibuat si perempuan ini termotivasi untuk menjahit jaket itu sendiri. Dan dari situ saya mencari referensi lagi, ada film animasi pendek yang menceritakan seorang anak kecil yang dia itu sering merusak sendalnya yang ayahnya berikan. Tapi selalu sama ayah itu sendalnya selalu diperbaiki setelahnya. Lalu terkumpul dalam satu kotak yang besar dan dia mengingat semua sendal itu dan dia menyesal setelah dia kehilangan ayahnya dan tidak menyadari bahwa ayahnya selalu menjahit sendalnya. Seperti itu. Ya dari situ saya sudah melihat, oh ya, saya bisa membuat cerita seperti itu. Mungkin saya sedikit mencontoh, tapi banyak yang saya buat lagi, yang saya tulis dari skenario, terus saya tulis dari sinopsis, lalu saya konsulkan kepada kakak saya, dan kakak saya mengusulkan, oh ya dibuat singkat aja, kenapa tidak dia melihat jaket itu lalu langsung memperbaiki jaketnya yang baru aja. Oke, ya. Artinya banyak riset kan ya yang dikerjakan oleh Vilo untuk mencapai yang seperti ini. Apakah ini sudah maksimal? Untuk animasi jadinya masih belum maksimal. Masih belum. Iya. Nanti sharing ya masalah proses ya. Nah, apakah teman-teman yang ada di sini juga berproses sepanjang itu? Kolaborasi dengan orang yang di rumah, kolaborasi dengan yang ada di kanan, kiri, depan, belakangmu saat ini. Dipikir dulu. Ya, dan ternyata juga hasilnya ya memang belum maksimal ya. Iya. Oke, terima kasih Vilo sharingnya. Terus sekarang masalah final. Kenapa tadi di awal kok kayak pecah? Ya ini. Oh ya, mungkin timingnya terlalu cepat. Kemarin saya mencoba, saya ngepasin sama video referensi dan sinopsis saya, background saya terlalu panjang dan terlalu cepat. Nanti bisa diperbaiki lagi ya. Bisa. Terus yang berikutnya pertanyaan saya, kesandung apa Aina tadi itu? Kesandung batu. Kok ada batu di rumah? Mau bangun? Renovasi? Kalau
Saya itu ambil referensinya dari rumah saya, Bu. Di dalam rumah itu ada air pancur yang dikelilingin sama batu sebenarnya. Dari situ saya pikir, oh ya udah. Batunya sampai ya itu ya. Iya, di sini tuh ada air mancur batu, Bu. Seharusnya dikelilingi batu, cuma belum. Background ini terinspirasi dari kamarmu, Dari ruang tamu di rumah, Bu. ruang tamu, semuanya ada di sekitarmu ya? Ada, iya. Tuh, bisa lo ya, nggak usah bingung, boleh di luar negeri. Background sekitarmu itu ada ya, animasi C. Ya, terus harusnya, ini kalau bisa ya. Iya, Misalnya di kamarmu itu ada karpetnya, mungkin di atas handuk karpet, gimana Kak Iya. Ya, iya, batu itu nggak umum sih ya kalau Iya. ada di situ. Satu waktu sakmun begini gitu ya. Iya, adik saya berbagi lagi. Oke, kemudian dubbingnya ya, Iya, apa suaranya nggak tiba-tiba di awal halus terus ada suara apa ya, maksudnya perbedaan itu tadi ya. iya. Berapa orang yang dubbing? 2 orang saja, Bu. Apa? Saya sama ibu saya. Tuh, ibunya ikut loh di sini ya. Ya kok ibumu ikut? Yang pakai suara ibu siapa? Ada 2, alhamdulillah ingat ibunya. Bapak? Nggak ada. Ada suara bapak-bapak. Pakai AIKB. Oh enggak. Oke, itu dari saya nanti termasuk kaki ibunya ya. Miring banget, capek loh itu duduk gitu sambil jahit ya. Iya, Bu, nanti saya perbaiki lagi. Perbaiki kakinya itu ya. Iya. Oke, itu dari saya. Terima kasih, Bu Rizka. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas masukannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian atas saran dan kritiknya. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Demikian presentasi dari